What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gua Iksan Zulfikar. Akhirnya resmi juga dirilis iOS 17 ke seluruh pengguna iPhone. Apa aja sih fiturnya? Dan tentunya pastinya lebih canggih. Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Sebelum kalian update iOS iPhone kalian, pastikan device iPhone yang kalian gunakan sudah mendukung iOS 17. Di sini kalian bisa cek sendiri di situ ada nggak iPhone kalian. Kalau ada, berarti iPhone kalian mendukung dengan iOS 17. Kalau nggak ada, berarti mohon maaf, iPhone kalian tidak mendukung iOS 17. Cara update-nya gampang banget. Kalian tinggal pergi ke setting. Setelah di bagian setting kalian pilih general atau dalam bahasa Indonesianya umum. Lalu kalian pilih software update di sini. Setelah kalian pilih software update di sini, nanti akan langsung ada updatean. Kalian tinggal download and install aja. Bang, update-nya pakai paket data atau wifi? Bebas aja, mau pakai data seluler juga boleh, mau pakai wifi juga boleh. Ya, kalau kalian nggak mau berkurang pakai datanya, lebih baik pakai wifi. Mau tethering juga nggak apa-apa, itu sama aja koneksinya secara wifi, kayak gitu. Setelah update iOS, biasakan, ini adalah kebiasaan gue sih, dan menurut gue kalian juga perlu contoh. Gue biasanya setelah update iOS, update juga version aplikasinya di App Store. Jadi kalian tinggal cari aja, pergi ke aplikasi App Store. Nah, di aplikasi App Store ini ada profile nih, sudut kanan atas. Kalian pilih, setelah itu kalian refresh dulu menunya, maka akan ada seperti ini nih tuh, banyak aplikasi-aplikasi yang minta di-update kayak gitu. Dan ini wajib kalian update karena aplikasi ini juga menyesuaikan requirement yang ada pada iOS 17. Sekarang di sini gue update dulu. Jadi update all seperti ini. Lalu kebiasaan selanjutnya yang biasa gue lakukan adalah force restart iPhone-nya. Cara force restart-nya gampang. Kalian tinggal tekan volume atas, volume bawah, lalu tekan dan tahan power sampai muncul logo Apple, lalu kalian lepas. Maka akan masuk ke home screen kalian kembali seperti itu. Itu adalah kebiasaan yang biasa gue lakukan setelah update iOS. Fitur pertama yaitu lock screen. Kalau kalian lihat di sini lock screen-nya terkesan biasa aja. Tapi kalau kalian tambahkan lock screen kayak gini, nah di bagian sini ketika kalian tambahkan lock screen, tentunya adanya wallpaper baru. Adanya di bagian bawah, di bagian collection. Nah, yang ini wallpaper baru atau wallpaper identitas iOS 17. Dan tentunya tambahan-tambahan wallpaper seperti kaleidoskop kayak gini tuh. Jadi ditambah lebih banyak lagi. Lalu wallpaper astronomi nih lebih banyak lagi, adanya Jupiter dan lain sebagainya. Kalian bisa sesuaikan kesukaan kalian untuk wallpaper ya. Misalkan gua akan gunakan wallpaper iOS 17 aja ya, seperti ini. Nah, kayak gini. Lalu setelah itu yang baru dari lock screen, kalian bisa customize jamnya juga. Contoh di sini, kalian bisa pilih fontnya yang mana dan kalian bisa ukuran size-nya kalian adjust. Nih, bisa dikecilin seperti ini atau dibesarkan kayak gini. Tuh, kelihatan ya? Kecil, besar kayak gini. Dan biasanya sih gue lebih pilih yang besar kayak gini. Dan kalian juga bisa atur warna yang kalian suka, seperti itu. Dan sisanya kalian bisa sesuaikan setup masing-masing, mulai dari widgetnya juga terserah kalian sih. Ini balik lagi ke teman-teman, setupnya mau seperti apa kalau misalkan untuk bagian widget di lock screen, seperti itu. Contohnya kayak gini. Dan di bagian lock screen juga bisa kalian atur nih, adanya sudut kanan bawah, dark mode and light mode. Kalian bisa pilih sesuaikan. Di sini gue biasanya otomatis, seperti itu. Kalian add aja seperti ini, lalu kalian setup as wallpaper. Dan bukan hanya itu aja, pada saat kalian customize lock screen, kalian pilih yang home screen. Nih di sininya ada pair, color, gradient, foto dan blur. Dan previewnya juga berbeda pada saat di bagian settingan. Kalau kalian pergi ke settingan di iPhone kalian seperti ini, lalu kalian pilih yang wallpaper di sini. Nah, ini previewnya juga berbeda ya, tampilannya, desainnya juga berubah kayak gini, seperti itu. Lalu masih tahap lock screen, yang keren adalah kembalinya wallpaper atau live wallpaper. Dengan catatan kalian memiliki foto live foto. Gue contohkan di sini misalkan foto gua. Nah, ini live foto ya. Jadi kalau gue tap dan tahan, tuh dia bergerak tuh. Ini live foto cuy. Ada keterangannya juga nih di sudut kiri atas nih. Nah, caranya kalian tinggal pilih yang share aja atau icon share di sudut kiri bawah. Lalu kalian naikin ke atas dan kalian pilih use as wallpaper. Setelah itu akan ada loading di sudut kiri bawah nih kayak gini. Maka akan ada icon tuh, icon live. Kalian tap aja dan dia bergerak. Kalian bisa lihat tuh. Jadi ada animasi tuh wallpaper kalian. Lalu kalian set as wallpaper dan selesai. Maka di lock screen kalian akan seperti ini. Tuh, ada animasinya bergerak dia. Seperti itu. Oke, fitur selanjutnya yaitu kontak foto atau kontak phone lebih tepatnya ya. Bisa kita custom jadi poster. Gampang aja, kalian tinggal buka aplikasi phone, biasanya dia akan langsung minta kalian buat poster. Tapi kalau misalkan nggak muncul, kalian tinggal pergi ke kontak, lalu kalian pilih yang profile kalian kayak gini, dan kalian pilih yang kontak foto and poster. Kalian pilih seperti ini, maka kalian bisa customize nih sesuai keperluan kalian. Kalian bisa edit, di sini ada nama, ada share otomatis, kalian bisa setting juga. Contohnya kita edit aja, ini yang udah ada, dan gue juga ada juga yang seperti ini, ada juga yang cuman seperti ini. Intinya gampang aja,
kalian tinggal pilih kayak gini, create new ya. Kalian bisa pilih foto, memoji ataupun monogram. Monogram tuh cuma nama doang ya. Misalkan gue contohkan foto seperti ini, akan gue pilih fotonya sebagai contoh aja kayak gini. Kalian bisa adjust nih menggunakan depth effect. Pastikan ini depth effect-nya ke checklist nih, yang sudut kanan bawah ada menu gini, kalian tap ke checklist. Kalian bisa custom juga background belakangnya. Ini natural jadi gradient backdrop, seamless background mono, dan overprint, studio, black and white, color backdrop. Suka-suka teman-teman deh. Kalian bisa setting sesuai teman-teman ya. Di sini biasanya gue menggunakan color backdrop. Bisa kita ganti juga warnanya. Contoh misalkan warnanya ini. Dan untuk namanya juga bisa kita custom nih. Kalian mau pilih font yang mana dan bisa di adjust juga nih kayak gini tuh. Kayak gitu. Oke. Setelah itu kalian bisa tap dan langsung. Kalian tap dan maka lanjut nih ke preview posternya. Kayak gini kira-kira jadinya pada saat kalian atau teman kalian menerima telepon dari kalian. Jadi ada poster saat ditelepon kayak gini. Kalian tinggal continue aja. Lalu kalian akan menentukan kontak foto kalian. Dan ini terserah sih, kalian mau skip boleh, mau diganti dengan foto yang berbeda juga boleh. Choose different foto juga boleh nih kayak gini misalkan ya. Lalu kalian tinggal continue dan selesai. Jadinya akan seperti ini. Tuh ada kontak posternya. Lalu akan ada juga kontak fotonya kayak gitu. Dan tidak hanya itu aja yang berubah pada aplikasi phone. Jadi pada saat call button ada yang berubah. Contohnya seperti ini nih. Nah jadinya call buttonnya ada di tengah sekarang seperti ini. Kira-kira kalau kalian menerima telepon dengan poster yang tadi gue katakan, karena kan bisa menggunakan memoji, bisa menggunakan foto, bisa menggunakan monogram, dan itu kalian bisa atur sesuai teman-teman seperti itu. Dan kalau misalkan kalian ingin memilih memoji, ya udah bisa aja nih, kalian bisa pilih memoji yang kalian suka. Sama seperti tadi penerapannya, sama seperti kalian menggunakan atau memilih menggunakan foto. Ini contohnya, ini misalkan gue menggunakan memoji, dan kalian bisa pilih nih memojinya mau yang mana nih, suka-suka teman-teman deh. Gue sih biasanya yang ini nih. Kita next, akan jadi seperti ini. Untuk namanya sama customnya, tinggal tap aja, pilih fontnya, dan kalian bisa adjust fontnya. Ya sebenarnya sama aja seperti punya gua sebelumnya. Seperti ini ya, foto, ini juga foto, ini memoji, kalau ini monogram nih. Cara monogram juga sama aja, penerapannya sama seperti kalian menggunakan memoji ataupun poster foto, kayak gitu. Fitur selanjutnya yaitu standby mode. Nah, standby mode ini berjalan atau bisa digunakan pada saat kalian sedang charger dengan mode landscape seperti ini. Gua akan menggunakan dengan MagSafe dari Movi. Kalian bisa juga menggunakan charger, boleh aja kalau mau pakai charger. Tetapi karena ini untuk dikasih tahu ke kalian, gue lebih pilih menggunakan MagSafe aja biar simple. Nah, contoh ya, ini akan gue hubungkan ke MagSafe gue seperti ini. Nah, ketika sudah di lock dan terhubung dengan charger dengan mode landscape seperti ini, akan langsung aktif standby mode-nya. Kalian bisa langsung custom widgetnya. Di sini ada banyak widget nih. Kalian bisa tap dan tahan. Tentunya memerlukan verifikasi Face ID dulu. Lalu kalian bisa custom nih widgetnya nih. Terserah kalian sih kalau kayak gini ya. Gue sih membebaskan aja buat teman-teman. Gue akan contohkan misalkan gue menggunakan yang jam ini. Kita tap dan aja langsung aman. Dan kalau misalkan yang ini juga bisa kalian custom tuh. Gue contohnya misalkan gue pakai yang widget musik deh. Seperti ini. Nah kayak gitu. Jadi dia bisa langsung kalian custom widgetnya. Tetapi tidak hanya itu aja. Ketika kalian slide seperti ini. Nah kalian juga bisa menggunakan widget dari aplikasi foto kalian. Atau menggunakan foto. Lalu kalian slide lagi seperti ini. Nah di sini juga ada nih pilihan standby mode-nya. Di sini juga bisa kalian pilih-pilih ya. Kalian scroll ke atas kayak gini. Pertama yang ini, kedua ini, ketiga ini, dan seterusnya tuh. Dan ini semuanya bisa kalian custom. Contohnya, customnya custom color warnanya. Tap dan tahan lagi. Muncul tampilan seperti ini. Kalian tinggal pilih aja nih yang bulat-bulat ini nih, sudut kanan. Nah, kalian bisa pilih deh warna yang kalian suka nih. Contoh seperti ini. Dan yang lainnya juga bisa kalian custom nih. Yang ini juga misalkan gue mau ganti warnanya. Contoh seperti ini nih warnanya ya. Tuh ya, kelihatan ya perbedaannya ya. Seperti itu. Jadi ada perubahan warna pada standby mode di widgetnya. Terus kalian close aja, maka warnanya berubah. Atau kalian juga bisa rubah yang atas ini nih. Pokoknya selama ada menu yang kayak gini, itu bisa kalian custom tuh colornya atau warnanya sesuai kalian suka. Kayak gitu. Dan gue biasanya lebih suka ini sih. Nah, yang paling keren ya, ini pastinya gue yakin ke depannya dengan pihak ketiga atau aplikasi third party, saat ini yang udah berjalan adalah Lock Launcher. Lock Launcher sudah mendukung mode atau standby mode. Jadi ketika kalian tap nih, dia bisa langsung kalian pergi ke aplikasi yang ingin kalian tuju. Kayak gitu ya. Pastinya ke depannya akan ada aplikasi-aplikasi yang lain di mana aplikasi-aplikasi tersebut pasti akan support dengan standby mode. Nah, kalau misalkan situasinya gelap, ini kan situasinya terang ya. Jadinya colorful gini. Kalau situasinya gelap, dia akan jadi dark mode. Nah, seperti ini. Kalau situasinya gelap, dia akan dark mode cuman merah aja. Semua widget atau semua standby mode-nya akan sama seperti ini. Gitu. Karena ini mode dark mode-nya. Mirip-mirip dark mode yang ada di Apple Watch Ultra lah ya. Tentunya pada saat lagi standby mode gini, kalau misalkan ada motion getaran
getaran di sisi-sisinya, dia akan langsung nyala kembali lampunya. Dalam artian nanti akan redup nih cahaya brightness-nya, biasalah ya kayak lock screen gitu. Tetapi kalau ada motion gerakan atau ketukan di dekat HP-nya atau dekat iPhone-nya, dia akan langsung nyala lampunya kayak gitu. Jadi nanti jangan sampai bingung ya kalau tiba-tiba bang kok kagak jalan ya. Ya mungkin karena memang dia itu kayak ke lock screen gitu. Jadi pada saat kita tap lagi atau ada motion gerakan, dia nyala lagi seperti itu. Lalu standby mode juga tidak hanya itu aja ya, ada settingannya juga. Kalian tinggal pergi ke setting, lalu kalian di sini ada nih menu standby. Ini ada menu standby, kalian pilih. Di sini kalian bisa enable standby-nya. Tentunya untuk iPhone 14 Pro series atau 15 Pro yang akan datang, kalian bisa enable untuk fitur always on display-nya. Di sini juga ada night mode-nya. Kalian bisa enable night mode serta motion to wake seperti tadi udah gue jelaskan. Ketika ada ketukan atau ada getaran di sekeliling iPhone tersebut, dia akan nyala kayak gitu. Dia akan mendeteksi motion tersebut. Oke? Nah, tentunya ada juga settingan show notification. Bisa kalian enable untuk standby mode dan show preview on tap only kayak gitu. Oke? Fitur selanjutnya yaitu name drop. Cara baru transfer file atau transfer kontak menggunakan name drop. Cukup kalian dekatkan aja sesama iPhone kalian. Pastikan airdropnya sudah everyone seperti ini dan tentunya sudah menggunakan S17 ya. Oke, gue contohkan, tinggal dekatkan aja iPhone-nya seperti ini. Nah, lihat. Sah, langsung muncul kontak posternya. Kalau kalian mau save, kalian tinggal pilih share aja. Karena kalau share itu, dia langsung save ke kontak kalian. Oke, kita pilih share aja. Ini share, ini juga share. Sedang proses save dan langsung masuk ke kontak masing-masing. Kayak gitu cuy. Oke, gampang kan? Dan tidak hanya itu aja, pada saat transfer file, contohnya, misalkan foto ini akan gue transfer ke sini. Gue tinggal pilih share, lalu naikin ke atas. Di sini kalian pilih yang airdrop, ya. Kalian pilih airdrop di sini. Lalu tinggal dekatkan aja device kalian atau iPhone kalian seperti ini. Maka akan langsung kirim. Nah, di sini iPhone yang satunya kalian accept, lagi transfer file dan akan langsung masuk ke aplikasi kontak. Nah, jadinya kayak gini deh. Oke, jadi langsung terkirim file tersebut ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan saat kalian share kontak cuman muncul banner hitam kayak gini, itu tandanya biasanya itu sudah ke save kontaknya. Jadi masing-masing perangkat iPhone-nya sudah save kontak tersebut. Seperti itu. Selanjutnya adanya fitur widget baru. Widget-widget baru apa aja sih? Nah, widget-widget yang baru ini gue contohkan ya. Sebenarnya ada beberapa sih ya, kayak Apple Music, podcast, kalender, kontak, clock, dan lain-lainnya. Tapi di sini gue contohkan beberapa aja kayak kalender. Ini tuh bisa kalian tambahkan langsung seperti biasa, tap dan tahan, tambahkan plus, misalkan kalender. Kita search kalender di sini. Nah, kayak gini. Di sini biasanya kan seperti ini ya. Ada lagi tambahannya kayak gini nih. Tuh, ada yang ini juga. Nah, kalian bisa pilih deh kalian mana yang suka widgetnya. Dan tidak hanya itu aja, widgetnya jadi interaktif. Interaktif gimana tuh? Interaktifnya gue contohkan nih yang Apple Music. Bisa langsung kalian play dan pause di widgetnya aja. Oke, di sini gue play Apple Music-nya, dia akan langsung running Apple Music-nya. Nah, kalian bisa lihat dia langsung jalan, langsung play music kayak gitu. Begitu pula berlaku untuk widget podcast dan widget lainnya yang sudah bisa live widget langsung. Bisa dikatakan interaktif lah ya. Seperti halnya juga widget kontak kayak gini nih ya. Kalian bisa tap dan tahan, lalu kalian pilih edit widget dan kalian bisa enable agar bisa langsung melakukan telepon atau kirim iMessage. Atau bisa disetting juga nih, adanya FaceTime juga bisa di sini. Lalu telepon secara WhatsApp juga bisa. Intinya lebih interaktif lah ya. Di sini nggak bisa gue contohkan karena ada nomor ya, itu privacy ya. Tapi intinya kalian tinggal edit, tap dan tahan widgetnya, edit widget dan kalian bisa custom deh kayak gitu. Lanjut ke fitur selanjutnya ada pada Apple Music. Ini cukup banyak nih Apple Music nih pembaruannya menurut gue ya. Contoh fitur crossfade. Crossfade itu bagaimana bang? Jadi intinya kalau kalian mau next lagu, sebelum dia ganti lagu tuh biasanya kayak redup dulu suaranya, langsung masuk ke lagu pengganti atau lagu selanjutnya dengan audionya yang lebih besar. Seperti itu. Dan itu adanya di settingan juga. Kalian pergi ke settingan, lalu kalian pergi ke Apple Music di sini atau yang music. Nah, di sini bisa kalian enable crossfade-nya dan kalian bisa adjust, atur kira-kira berapa detik untuk sebelum ke next lagunya. Kayak gitu ya. Jadi crossfade itu tujuannya saat kalian lagi mendengarkan lagu tersebut, dia turun dulu volumenya langsung masuk ke lagu selanjutnya dan volumenya itu naiknya pelan-pelan. Kayak gitu. Lalu di Apple Music juga adanya kredit ya. Kredit itu kayak nunjukin penyanyinya siapa, komposernya siapa, dan lain sebagainya. Nih gue contohkan misalkan dari Kak Niki nih. Bisa gitu ya. Oke, contohnya kalian tinggal pilih yang menu kanan ini pada bagian lagunya ya. Kalian pilih dan kalian bisa view kredit seperti itu. Dan di
sini adanya view lirik gitu ya kalau kalian ingin melihat liriknya, dan ada banyak lagi nih, ada performance artist, composite and lyric, production and engineering, available audio quality-nya bagaimana, dan ada detailnya lah ya. Tidak hanya itu aja, Apple Music ini juga pada saat kalian play lagu, album artnya ini bisa bergerak. Nih gue contohkan. Nah seperti ini, gue play lagu, dia langsung bergerak tuh ya, album artnya tuh kalian bisa lihat ada animasinya berjalan, kelihatan jelas ya. Lalu tidak hanya itu aja pada Apple Music ya, di bagian settingan di Apple Music, di bagian bawahnya ini adanya fitur Discover by Nearby Contact. Jadi kalian juga bisa mengetahui lagu-lagu dari teman-teman kalian yang menggunakan Apple Music juga yang ada di kontak kalian, seperti itu. Lalu pada bagian Apple Music nih, kalau kalian pilih yang Listen Now, di sini adanya Station for You nih, dan kalian bisa mendengarkan menggunakan station ini nih, kayak gitu. Dan pastinya ada banyak-banyak lagu-lagu yang bisa kalian dengarkan. Tentunya animasi pada saat bagian lock screen ini juga sudah dirubah ya sama si Apple ya animasinya ya. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan nih, gue tap albumnya, nah animasinya tuh berbeda sendiri ya. Bentar nih, kayaknya harus gue remove dulu. Nah kayak gini, gue tap, dia animasinya berubah tuh, lebih smooth juga dan lebih baik daripada iOS 16 gitu. Di iOS 17 untuk album artnya lebih smooth. Oke, selanjutnya fitur voicemail. Nah voicemail itu gimana sih cara kerjanya bang? Cara kerjanya ketika kalian menelpon teman kalian atau kalian ditelepon sama teman kalian dan kalian belum bisa angkat, kalian bisa menggunakan fitur voicemail tersebut. Gue contohkan caranya. Nah kalian terima telepon seperti ini dan kalian belum sempat angkat atau nggak sempat untuk angkat telepon teman kalian, kalian pilih voicemail aja. Dia akan waiting, nanti dia akan bisa live voicemail langsung. Tapi sayangnya fitur ini bekerja masih menggunakan bahasa Inggris. Guys, where are you? Nah kalian bisa lihat ya, dia live voicemail tapi ya gitu bahasa Inggris. Kalau gue pakai bahasa Indonesia dia nggak ada tuh kayak gitu. Jadi dia akan langsung live voicemail kayak gini nih. Ya gue nggak tahu sih ini bakal berfungsi nggak ya di Indonesia fitur ini. Tapi ya intinya hanya baru bisa menggunakan bahasa Inggris sih. Nah hasil voicemail tadi akan masuk ke aplikasi phone di menu voicemailnya atau di FaceTime ya, karena tadi gue menggunakan FaceTime audio. Di FaceTime audio juga pasti bisa. Kalau misalkan di aplikasi phone, kalian tinggal buka aplikasi phone, lalu kalian pilih yang voicemail paling kanan bawah. Nah di sini ada nih, misalkan ini speakernya gue nyalain dulu, gue play untuk suara. Kedengeran ya? Untuk suara, dia tetap bisa menggunakan bahasa Indonesia, tetapi tidak dengan transcription-nya. Kalian bisa lihat transcription-nya masih menggunakan bahasa Inggris atau harus menggunakan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia belum bisa. Seperti itu. Tetapi overall menurut gue fitur ini pastinya harusnya bisa kepake. Kalau kalian belum sempat bisa atau belum bisa angkat telepon dari teman kalian, kalian bisa menggunakan fitur voicemail tersebut untuk memberitahu teman kalian. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Audionya juga masuk, tapi ada transkripsinya. Cuman ya transkripsinya belum bisa menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Kalau misalkan di aplikasi FaceTime juga sama hasilnya seperti ini. Jadi ada voicemailnya tuh. Dan ketika kalian tap, masuknya ke aplikasi phone juga. Intinya seperti itu. Kita masuk ke fitur selanjutnya, yaitu ada di iMessage. Nah gue contohkan kalau di iMessage. Ingat ya, kalau kalian ikonnya warna biru gini, itu disebutnya iMessage. Kalau yang warna hijau, SMS. Oke? Di fitur iMessage kalian bisa buat stiker atau bikin stiker juga. Dan menu tambahan attachmentnya juga berubah. Di sini kalian tap, ada fiturnya serta ikonnya juga berubah. Fiturnya yang baru pada saat di menu attachment yaitu check-in. Lalu di sini juga kalian bisa rearrange nih menu-menu ini nih. Misalkan foto kalian pindahkan ke atas dengan cara tap dan tahan aja, maka kalian bisa memindahkan menu tersebut. Lalu untuk stiker kalian bisa tap aja langsung yang stikernya. Di sini kalian bisa tambahkan menggunakan foto kalian bebas. Mau dari foto yang lain juga boleh dan bisa bener-bener kalian custom. Gue contohkan, kita tambah aja. Misalkan yang ini foto gua. Nah, dia akan langsung mendeteksi itu fiturnya. Langsung add stiker aja, dan di sini ada add effect juga. Jadi kalian bisa tambahkan efek di stikernya. Kalian pilih, ada original, ada outline. Outline itu yang ada pinggiran warna putih ya. Lalu komik, puffy, dan shiny gitu ya. Biasanya gue menggunakan outline warna putih gini. Kita tap dan maka kita bisa menggunakan stiker tersebut. Kita kirim deh kayak gitu. Nih gue contohkan lagi, jadinya kayak gini. Dan stiker ini juga berlaku di aplikasi WhatsApp, Instagram Story, dan lain sebagainya yang apabila bisa kalian menggunakan stiker. Nah kalau di WhatsApp misalkan kalian mau chat ya, kalian tinggal pilih yang icon emoji ini atau emoticon. Nah di sini langsung ada nih stiker nih pilihannya nih. Kalian bisa pilih tuh stiker dari iMessage tadi. Contoh seperti ini tuh. Preparing stiker, jadi deh stiker seperti itu. Ya intinya kalian bisa menggunakan foto dari teman-teman kalian atau bahkan foto kalian menjadi stiker juga kayak gitu. Dan di iMessage juga sebenarnya cukup banyak nih adanya edit message, transcribe. Nah gue contohkan, misalkan gue bikin tes iOS 17 seperti ini. Setelah gue kirim, kita bisa langsung edit nih
tap dan tahan, edit, tambahin lagi misalkan kayak gini. Atau kalian bisa undo juga, tap dan tahan, kalian pilih yang undo send ini, kayak gitu. Lalu kalau misalkan kalian menggunakan attachment untuk share audio, dia ada transcriptionnya. Cuman lagi-lagi transcriptionnya itu hanya bisa menggunakan bahasa Inggris. Misalkan nih audio, halo guys, what's up, welcome back my YouTube channel, kayak gitu ya. Kita kirim, nah akan ada di bawahnya, hello guys, what's up, welcome back my YouTube channel. Tuh, kelihatan jelas ya, ada tulisan atau transcribe-nya ya, kayak gitu. Lalu kalau misalkan kalian ngetik salah, tapi ini sepertinya berlaku ketika kalian mengenable fitur auto correction serta menggunakan keyboard yang bahasa Inggris. Misalkan kayak gini ya, kayak gini. Ketika gue tap di sininya, dia langsung kasih yang benernya. Tuh, bisa kayak gini. Kalau misalkan ini gue delete kayak gini, terus ini gue tap, dia bisa kasih yang benernya juga. Oke? Nah, tidak hanya itu aja, di iMessage kalian bisa tap profil teman kalian. Di sini akan ada share my location, adanya pilihan indefinitely di sini. Tuh, kalian bisa share ke teman kalian seperti ini. Nah, selanjutnya fitur check-in pada iMessage. Contohnya, kalian tinggal pilih menu di attachment dan pilih yang check-in seperti ini. Lalu bisa kalian langsung share aja check-in tersebut kayak gini. Dan kalian bisa edit terlebih dahulu jika memang kalian perlukan. Misalkan kalian walking, transit, driving, apapun itu sesuai keperluan teman-teman. Dan kalian bisa atur lokasinya di mana nih. Kalian nyampe mana kayak gitu. Jadi dia akan memberikan notif ke kalian atau ke temannya lagi kalau misalkan teman kalian ini sudah sampai tujuan rumah atau sampai di lokasi yang ingin dituju kayak gitu. Terus selanjutnya yaitu di Safari adanya unlock atau lock menggunakan Face ID untuk Safari private browser. Nah, sebelum ke sana gue mau kasih tahu kalian ke settingan dulu untuk aktifkan fitur tersebut. Lalu kalian pilih Safari di sini. Setelah itu kalian cari di sini require Face ID to unlock private browsing. Kalian enable dulu nih. Biasanya yang ini lupa di enable. Lalu misalkan kalian menggunakan Safari dengan private browsing seperti ini, misalkan kalian kayak gini. Nah, lalu kalian pilih nih yang ke slide ke kiri gini private. Lalu kalian browsing nih menggunakan private browsing ini. Terus misalkan kalian ke menu ini lagi, ke tab yang satunya lagi. Ketika kalian masuk ke private, dia akan minta unlock Face ID terlebih dahulu. Ya, jadinya kalian lebih aman lah ya ketika kalian ingin browsing menggunakan private browsing di Safari, tentunya bisa kalian lock kayak gitu. Masih pada Safari, ketika kalian ingin clear history atau ya intinya kalian udah browsing apa aja. Misalkan kalian pilih menu yang ikonnya kayak buku gini nih di bawah ya. Kalian pilih, lalu kalian ingin clear nih. Ketika kalian ingin clear, dia akan muncul tampilannya lebih besar kayak gini. Tentunya kalian mau pilih yang mana nih, last hour, today, dan lain sebagainya. Ada juga profilnya bisa kalian pilih. Baru kalian bisa clear history kayak gitu. Lebih detail aja sih untuk bagian Safari. Dan gue lupa ngasih tahu tadi ya, kalau di bagian settingan di Safari-nya, ketika kalian ingin new profile nih, kalian bisa atur nih di sini nih, mau dark mode ya, mau kayak gimana tampilannya bisa nih. Sesuaikan teman-teman, bahkan ikonnya juga bisa kalian atur tuh kayak gitu. Fitur selanjutnya, panggil Siri tuh udah nggak harus pakai Hey Siri ya, cukup panggil Siri aja, Siri. Nah, dia langsung berjalan seperti ini, oke? Tapi sebenarnya dia biasanya ada pilihan nih di bagian settingan. Kalau kalian ke settingan, lalu kalian pilih Siri and Search. Nah, di bagian ini listen for-nya kalian rubah dulu ke Siri or Hey Siri ya. Biasanya defaultnya Hey Siri doang, kayak gitu. Lalu Siri juga udah bisa angkat telepon sendiri. Contohnya, Siri, answer call. Ya, tetapi kalian bisa lihat tadi langsung keangkat teleponnya. Jadi kalian nggak perlu buru-buru ke iPhone kalian untuk angkat telepon. Kalian cukup panggil Siri untuk angkat telepon tersebut. Seperti itu ya. Di bagian Siri tidak hanya itu aja ya. Di Siri ini kalian bisa panggil Siri untuk perintahkan dia kirim SMS atau iMessage ke teman kalian. Dan kalian bisa ganti tidak hanya iMessage saja, bisa WhatsApp dan lain sebagainya. Gue contohkan, Siri, send iMessage to Haikal Jifari. Nah, pada saat tampilan kayak gini kalian bisa rubah nih menunya nih. Ada iMessage, ada WhatsApp, ada Telegram, ada WhatsApp Business dan lain sebagainya. Kalian bisa sesuaikan keperluan kalian kayak gitu. Fitur selanjutnya yaitu shortcut. Nah, di shortcut kalian bisa tambahkan di menu lock screen sebagai widget. Gue contohkan, kalau kalian tap dan tahan seperti ini lalu kalian custom dan kayak gini, kalian bisa tambahkan di sininya widget shortcut. Kalian tinggal pilih aplikasi shortcut di sini, lalu kalian tap, maka kalian bisa langsung menggunakan shortcut tersebut gitu ya. Cuman sayangnya masih bisa belum diganti nih rute shortcutnya mau kemana kayak gitu. Jadi kalau kita gunakan contohnya seperti ini, kalian bisa langsung tap maka langsung buka aplikasi shortcut seperti itu ya. Dan pada bagian shortcut ini sebenarnya banyak banget sih. Kita bisa lock screen iPhone kita juga menggunakan automation. Contohnya misalkan seperti ini. Lalu di menu automation ini kalian tinggal tambahkan aja plus kanan atas ini. Contohnya gua pilih yang app ini. Terus kita checklist yang is open ini. Lalu pilih run yang bawah ini. Notif when run-nya kalian disable. Dan
kalian tentukan aplikasinya. Misalkan di sini aplikasinya gue contohkan App Store deh. Tap done, kalian pilih next aja. Di next ini akan ada tampilan kayak gini nih. Kalian pilih yang New Blank Automation. Setelah itu kalian add action, kalian search aja lock screen. Nah, maka akan seperti ini, ada lock screen ya. Kalian pilih, setelah itu kalian tap done dan akan jadinya kayak gini nih. Oke, kita tes buka App Store, harusnya langsung ke lock screen. Nah, ini ada App Store ya. Kita tap, ya langsung lock kayak gini. Oke, dan sebenarnya untuk shortcut masih banyak, mungkin akan gue pisah aja kali videonya ya. Oke, kita ke fitur selanjutnya, yaitu settingan-settingan kamera yang ditambahkan sama Apple. Jadi kalau kita pilih ke settingan di sini, lalu di sini kalian pilih yang kamera ya. Nah, di sini ada cukup banyak settingan baru nih, mulai dari level ya. Ketika kalian enable ini, maka pada saat kalian membuka aplikasi kamera dengan mode seperti ini ngambilnya, dia akan ada level garis kayak gitulah di tengah-tengah kameranya gitu ya. Lalu tidak hanya itu aja pada settingan kamera, adanya lock white balance juga, di mana adanya di bagian record video. Kalian tap di sini, di paling bawah adanya lock white balance. Tuh, kalian bisa enable fitur tersebut ya. Lalu tidak hanya itu aja, adanya Pro RAW Max di bagian format kayak gini. Pro defaultnya kalian bisa pilih nih, mulai dari Have Max up to 48 megapiksel, Pro RAW 12 megapiksel, dan Pro RAW Max up to 48 megapiksel. Dan ini tentunya bisa kalian gunakan settingan-settingan ini untuk kebutuhan kamera kalian kayak gitu. Dan pada bagian preset setting juga di sini adanya depth control ya, untuk di bagian preset setting bagian kamera iPhone. Lalu selanjutnya di aplikasi kameranya, desainnya sedikit dirubah. Seperti ini kalian bisa lihat tuh, tampilan RAW Max-nya bisa kalian enable kayak gini. Kalian tap dan tahan, kalian bisa rubah tuh settingannya seperti itu. Dan kalau misalkan video, dia akan kayak gini tampilannya, sedikit ada redesign lah di iOS 17 posisi-posisinya kayak gitu. Lanjut kita ke aplikasi foto. Nah, di aplikasi foto cara crop foto baru juga ada. Contohnya misalkan ini deh, gua ambil contoh. Kalau mau crop kalian nggak perlu edit, kalian tinggal zoom aja foto tersebut kayak gini. Akan ada icon crop di sudut kanan atas. Kalian perhatikan nih, sudut kanan atas sebelah sini ada icon crop. Kalian bisa langsung crop aja, maka akan langsung ke cropping di bagian foto kayak gini. Dan untuk cara duplikatnya juga berubah. Kalian tinggal pilih menu kanan atas, di sini ada duplikat kayak gitu. Tetapi di aplikasi foto tidak hanya itu aja, adanya fitur lookup, dan ini menurut gua keren banget. Contoh misalkan kayak gini nih, kalau hewan tuh kalian tap, dia akan langsung tunjukin tuh ya hewan tersebut apa. Fiturnya yang ini nih biasanya huruf I. Nah, huruf I kayak gini nih. Cuman ketika di tap, dia langsung bisa ada icon hewannya di sini dan menghasilkan result foto tersebut adalah hewan dari jenis apa, seperti itu. Kalau misalkan yang makanan juga itu berlaku di food atau di makanan seperti ini tuh, food kayak gitu. Di location juga sama. Kalau misalkan ada foto landmark atau apa nih, contohnya kayak gini. Ini untuk location ada foto landmark, tentunya kita tap juga berlaku kayak gitu. Dan yang paling keren terlepas itu, dari foto bisa langsung dijadikan stiker. Misalkan foto yang ini, gue tinggal tap dan tahan aja di fotonya dan bisa langsung bisa jadi stiker. Kalian bisa add stiker langsung di sini dan akan langsung jadi stiker. Bisa kalian add efek juga ya, seperti tadi udah gue jelaskan pada saat di fitur iMessage seperti itu. Tap done dan selesai, langsung jadi stiker kayak gitu coy. Tentunya masih pada aplikasi foto, bagian ini nih di redesign ya, mulai dari recently delete, duplikat foto gitu. Cuma sayangnya di sini gue nggak ada menu yang terduplikat atau tidak ada foto yang terduplikat, makanya nggak muncul nih foto duplikat atau menu duplikatnya kayak gitu. Tapi intinya desainnya di dalamnya cara fungsinya itu berubah. Misalkan recently delete, gue select all, ada menu kanan bawah seperti ini, kalian delete all, maka berhasil kayak gitu coy. Oke, fitur selanjutnya ada pada aplikasi weather. Nah, di aplikasi weather ini kalau kalian scroll ke paling bawah yang average ini, kalau kalian tap ya, ini jauh lebih detail ya daripada iOS 16 sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang memang butuh banget average pada aplikasi weather, sepertinya iOS 17 adalah salah satu solusinya, karena iOS 17 jauh lebih detail untuk mendapatkan kedetailan terkait average-nya. Desainnya juga dirubah sedikit di bagian sini ya, terkait today dan average-nya. Seperti itu cuy. Oke, selanjutnya pada aplikasi home ya, tapi sayangnya gue nggak bisa mendemokan karena sebenarnya harus ada perangkat-perangkat yang sudah terhubung dengan HomeKit pada aplikasi home. Cuman di aplikasi home itu intinya adanya grid forecast dan beberapa terkait lighting serta icon door itu ada tambahan. Cuman karena gua nggak terlalu HomeKit banget, ya jadinya nggak ada perangkat-perangkat yang terhubung. Paling cuma Apple TV doang kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang menggunakan perangkat-perangkat HomeKit, bisa kalian cek nanti pada saat kalian sudah update iOS 17. Selanjutnya aplikasi Journal Apps. Nah, sayangnya aplikasi Journal Apps ini kalau kita cek di websitenya, dia masih coming later this year, alias akan segera di tahun ini atau di akhir tahun ini lebih tepatnya ya. Jadi kita tungguin aja, mungkin pada saat iOS 17.1 mungkin baru dirilis fitur jurnal ini. Gua rasa fitur jurnal ini akan sangat ngebantu banget buat teman-teman ya, menulis agar bisa mengingat apa aja yang sudah momen-momen kalian alami
alami dengan menulis di jurnal tersebut. Seperti itu, oke? Lanjut pada bagian settingan terkait privacy, adanya tambahan nih di privacy nih. Kalau kalian buka aplikasi setting di sini, nah di aplikasi setting lalu kalian pilih ke privacy and security tentunya. Lalu di sini kalian pilih scroll ke bawah. Lalu di sini kalian pilih location service. Nah, kalian scroll ke bawah, adanya sistem service di sini. Di sini adanya iPhone Analytics, routing and traffic, improve map juga ada, kalian bisa enable seperti itu. Dan untuk significant location bisa kita turn off ya. Tentunya memerlukan Face ID dulu seperti ini. Nah, kita bisa turn off significant location. Intinya ini adalah history lokasi kita kemana aja gitu. Oke, kita masuk ke perintilan-perintilan fitur nih yang kecil-kecil tapi tak terlihat. Contohnya kayak select magnifier di teks. Misalkan seperti ini. Nah, pada saat kalian ngetik atau kalian ingin select teks, kalian tap dan tahan, desain ininya berubah jauh lebih gede tuh ya. Lebih gede. Jadi kayak apa ya? Kayak kaca pembesar gitu. Kalian bisa lihat tuh, kayak gitu. Lalu apabila kalian mendownload aplikasi dari App Store, dia ada detail menitnya atau durasinya. Gue contohkan. Nah, misalkan kalian download aplikasi di App Store, contohnya kayak gini nih. Gue download Microsoft Teams, dia akan ada detail durasi saat download nih. Kalian bisa perhatikan tuh ya. Ada detail durasi saat download kayak gitu. Jadi ditambahin tuh detail durasi estimasi saat kalian download aplikasi di App Store. Kayak gitu cuy, oke? Kita ke fitur selanjutnya yaitu recently delete password. Adanya di bagian setting. Lalu di bagian setting ini kalian pergi ke menu password ini nih ya, yang isinya password-password yang ada di iPhone kalian. Oke, gua tap. Nah, di sini kalian bisa lihat recently delete. Sorry kalau bawahnya di blur, tapi di sini adanya recently delete. Apabila teman-teman habis mendelete password, nah password tersebut masih ada di recently delete kayak gitu ya. Dan tentunya tidak hanya itu aja, adanya password option juga di sini, di mana kalian bisa enable autofill password and passkey, iCloud password and keychain, bisa di checklist, clean up automatically terkait verification code juga bisa kalian enable kayak gitu cuy. Nah, tidak hanya itu aja ya, di bagian password ini kalian adanya share password with family. Kalian tinggal get start aja. Tentunya kalian bisa share password and passkey kalian ke keluarga teman-teman atau ke keluarga kalian. Ya intinya pastikan juga sih kalian sudah ada family sharing gitu. Masih pada bagian settingan ada fitur namanya sensitive content warning. Ada di bagian privacy and security. Kalian scroll ke bawah. Di sini sensitive content warning kalian bisa turn on atau bisa juga kalian menggunakan di fitur screen time. Dan di sini juga ada analytic and improvement untuk sensitive content warning. Kalian bisa enable semuanya seperti ini. Bahkan kalian bisa view safety resource di sini atau bisa kita ke screen time. Gue contohkan pada menu screen time di sini communication safety kalian bisa enable, masukkan passcode screen time kalian. Nah, kalian juga bisa enable improvement communication safety kayak gitu. Sama aja fungsionalnya. Ngumpul masih di screen time, sekarang gue bahas adanya screen distance. Nah, screen distance ini tentunya memberi peringatan ke teman-teman kalau kalian terlalu dekat sama layar iPhone kalian. Jadi kalau kalian terlalu dekat gitu ya, screen scroll tapi terlalu dekat jaraknya antara layar iPhone dengan wajah kalian atau mata kalian, dia akan memberikan notifikasi. Atau kalian disuruh untuk agak menjauh sedikit layarnya kayak gitu. Jadi ini sangat berguna juga nih screen distance. Fitur selanjutnya adanya spotlight search ya. Di spotlight search ini kalian bisa langsung menggunakan fitur-fitur yang ada pada settingan. Misalkan contoh ketik aja setting kali ya. Setting seperti ini, maka dia akan ada seperti ini tuh. Always on display, night shift, true tone, dan ini berurusan sama shortcut. Dan kalian tinggal see more aja atau show more aja di sini. Maka yang berhubungan sama setting kalian bisa langsung lakukan. Sleep focus, personal focus, dan lain sebagainya tuh. Kalian bisa langsung gunakan, hanya tinggal ketik di spotlight search aja. Dan tidak hanya itu aja ya di spotlight search. Misalkan kalian search artis atau penyanyi, akan ada informasi terkait konser dan lain sebagainya. Misalkan gue contohkan di sini Taylor Swift seperti ini, maka di atasnya top hitnya ada informasi. Dan di sini mulai lagu-lagunya, tentang album, news, hingga konsernya si Taylor Swift. Tuh, kalian bisa lihat tuh hari Sabtu di Rio de Janeiro tuh ya. Kalian cukup search aja melalui spotlight search yang ada pada iPhone. Oke, selanjutnya pada aplikasi Notes terkait attachment ada di bagian menu titik-titik ini nih, kalian pilih. Nah, di sini adanya attachment view ya, set all to small atau set all to large seperti itu. Oke, lanjut kita ke bagian settingan terkait iPhone storage. Kita pergi ke setting, general, lalu iPhone storage. Di sini gue mau unjukin bukan terkait calculating iPhone storage, tetapi kalian bisa lihat desain iPhone storage itu dirubah sama Apple di iOS 17. Seperti ini lebih detail ya. Application, music, foto, book, mail, message, iOS, sistem data, semua memiliki warna yang berbeda agar kalian lebih bisa paham struktur iPhone storage. Seperti itu. By the way, kita cek sistem datanya. Sistem data
ternyata di 10,26 GB ya. Dan ini S17 11,09 GB. Kelihatan lah ya, kayak gitu. Dan di bagian sini ada sort, bisa by size, bisa by name, last use date, bisa terserah sesuai keperluan kalian. By the way, gede juga nih size WhatsApp gua. Lanjut kita ke bagian aplikasi Health. Nah, aplikasi Health ini adanya logging your emotion and mood. Dan ini ada di iOS 17. Kalian bisa get started aja, begin, dan kalian bisa pilih nih how you feel right now atau how you felt overall today. Gua coba pilih yang ini aja deh. Kita next. Nah, di sini kalian bisa kasih tahu nih ya. Kalau gua kayaknya netral aja dulu. Kita next, dan di sini kalian next lagi. Kayaknya buat temen-temen yang memang lebih mengerti terkait mood, mental health. Nah, bisa tolong informasikan cara penggunaan baiknya bagaimana. Kita tap done aja, maka ada lognya kayak gini nih tuh, during your day gitu ya, end of day kayak gitu. Dan kalian bisa turn on reminder. Intinya ada fitur ini di aplikasi Health seperti itu. Dan tentunya ini tidak hanya netral aja, kalian bisa customize nih tuh, tinggal slide aja seperti ini. Coba gue netral aja ya. Di sini netralnya, lalu gue next. Kayak gini gue next lagi, lalu gue tap done. Seperti itu kira-kira. Oke? By the way, kalau kalian perhatikan nih di bagian setting nih, yang home screen and library, ikonnya berubah ya desainnya tuh. Di redesign lagi sama Apple. Dan buat temen-temen yang menggunakan Apple TV, icon remote TV tuh di control center di redesign sama Apple tuh ya. Kelihatan ya, ini desain remote Apple TV nih. Lanjut kita ke fitur selanjutnya di bagian setting. Lalu kita pilih accessibility dan kita pilih display and text atau display and text size. Nah, di sini adanya prefer horizontal text. Nah, di sini kalian bisa enable sesuai keperluan kalian apabila fitur tersebut dibutuhkan. Tapi sih sampai saat ini kayaknya gue belum butuh, jadi gue disable aja. Tapi intinya ada fitur ini di iOS 17. Selanjutnya icon voice control pada settingan juga diganti ya, atau di redesign ulang sama Apple. Kita cek ke bagian setting, lalu ke accessibility. Nah, kalian bisa lihat icon voice control di redesign sama Apple tuh. Begitu pula dengan assistive access. Adanya di bagian bawah nih, assistive access-nya di redesign ulang juga ikonnya sama Apple. Oke? Lalu flashlight pada control center juga di redesign sama Apple nih. Tampilannya kayak gini, dan ya fungsinya sih sama aja tuh, namanya juga flashlight ya, kayak gitu. Tapi ikonnya di redesign sama Apple. Selanjutnya new animation Shazam. Ketika kalian mencari lagu menggunakan aplikasi Shazam atau fitur Shazam yang ada di control center, itu ada animasinya yang sedikit berbeda. Gua contohkan. Nah, kalian bisa lihat ya, animasinya seperti ini ketika kalian search lagu menggunakan Shazam. Jadi ada animasinya seperti kayak fireworks gitu ya. Jadi pada saat si Shazam ini sudah menemukan lagu tersebut, dia ada fireworksnya seperti itu. Oke? Selanjutnya, buat teman-teman pengguna AirPods generasi 2, kalian akan ada fitur nih ketika kalian menggunakan AirPods Pro generasi 2. Di bagian sininya nih, kalau nggak salah di bagian sini lah ya, sekitaran sini pokoknya, adanya fitur conversation awareness dan adaptive. Bener banget. Sayangnya di sini gua tidak kebagian karena gua hanya menggunakan AirPods Pro generasi 2 dan fitur tersebut hanya ada di AirPods Pro generasi 2. Jadi ya tidak ada fitur tersebut di gua, jadi gua nggak bisa mendemokannya. Tapi intinya fitur adaptive tersebut hanya ada di AirPods Pro generasi 2. Apabila kalian menggunakan tersebut, kalian bisa menggunakan fitur itu. Oke? Masih pada bagian setting, ketika kalian pilih sound and haptic di sini, nah di bagian haptic ini adanya always play dan never play. Biasanya kan play in silent mode dan don't play in silent mode aja. Sekarang adanya always play dan never play. Seperti itu cuy. Oke? Tetapi tidak hanya itu aja. Di bagian ringtone dan text tone itu adanya, bisa kita katakan ringtone baru dan text tone baru atau ditambahkan sama Apple. Contohnya seperti ini. Nah, di bagian sini adanya ringtone baru nih. Ada arpeggio ya, ada breaking, canopy, haled, creep, daybreak dan lain sebagainya. Untuk yang lama-lama adanya di bagian klasik ini sekarang ditaruhnya sama Apple. Kayak gitu. Berlaku juga di text tone. Nah, di text tone ini, di sini juga baru-baru ya, antique, cheers, chord, droplet, dan lain sebagainya. Untuk yang klasiknya, ditaruh sama Apple di sini. Gitu, Apple tambahkan ringtone baru dan text tone baru. Oke? Seperti itu. Lalu buat teman-teman yang apabila menggunakan langganan iCloud, adanya pilihan iCloud terbaru ya sama Apple ya. Seperti iCloud Plus dengan 6 TB hingga 12 TB. Jadi kalau kalian ke profile, di bagian profile kalian pilih yang iCloud. Nah, kalian manage iCloud, misalkan kalian change storage plan, maka nanti akan ada nih di sini fitur tersebut seperti pada gambar Apple jelaskan di Apple Event kayak gitu. Lalu fitur terakhir adanya watch face baru di Apple Watch, dan ini Apple Watch gua menggunakan generasi 6 ya. Jadi ketika kalian ke aplikasi Watch di sini adanya watch face baru. Watch face barunya apa aja sih? Solar analog. Iya, bener banget. Palette atau plate. Gua nggak tahu lah ya bahasanya seperti apa enaknya atau pronounce gimana, tapi itu tentunya Snoopy sudah pasti.
lagi karena ini watch face baru yang interaktif sekali menurut gue dan paling gue suka, dan adanya Nike Glow. Dan ini gue menggunakan Apple Watch Series 6. Tentunya Apple Watch Series baru seperti Apple Watch Ultra dan Apple Watch 8 atau yang lebih baru lagi akan lebih banyak lagi tambahan watch face-nya gitu. Di Apple Watch Series 6 yang gue gunakan ini, tambahan watch face-nya solar analog, ini Snoopy dan Nike Glow seperti itu. Ya, itu tadi adalah fitur-fitur yang ada pada iOS 17. Gimana? Menurut gue, update aja biar kalian bisa menggunakan fitur-fitur terbaru yang ada pada iOS 17. Seperti itu. Ya udah, segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye. Alhamdulillah.